kabarnya Pak? Katanya kok kemarin nyari saya. Ada keperluan apa ya Pak ya? Alhamdulillah baik Bu. Iya Bu, kemarin saya mencari dengan ini Bu, kelas saya kok punya permasalahan itu minat belajar tentang pembelajaran bebas tentang praktek. Seperti itu ya Pak ya. Tapi minat bacanya yang kurang ya Pak. Kira-kira minat bacanya kurang itu kenapa ya Pak ya? Apa mungkin karena saya sering menggunakan metode ceramah? Mungkin bisa jadi ya Pak ya. Terus Pak Yono punya rencana nggak untuk mengatasi permasalahan ini Pak? Saya punya rencana itu saya mau bikin video tentang pembelajaran. Jadi siswa itu belajarnya lebih mudah, lebih dekat. Iya, berarti menggunakan tulisan ya Pak ya. Iya. Itu rencananya Pak Yono. Misalkan kalau rencana itu gagal, Pak Yono punya alternatif yang lain nggak Pak? Kalau alternatif lainnya itu mau di dalam pembelajarannya itu ada kuis Bu, biar lebih menarik. Keren sekali Pak. Ya, lanjutkan Pak Yono. Jadi Pak Yono udah punya dua rencana ya. Iya. Misalkan satu gagal, bisa alternatif yang lain. Iya. Itu kira-kira mau dilaksanakan kapan Pak? Untuk rencananya itu Rabu depan Bu, soalnya minggu-minggu ini masih fokus untuk bikin video pembelajarannya. Semangat Pak Yono. Saya tunggu hasilnya Pak Yono ya. Iya Bu, terima kasih. Lah terus beras, padi makannya dari mana padi? Dari kontrakan. Oh, enggak dong. Konsumen tingkat 1. Kelinci perannya jadi konsumen karena memakan. Kelinci makannya rumput. Berarti hewan pemakan rumput namanya herbivora. Kebanyakan konsumen tingkat 1 itu herbivora. Yang makannya rumput, yang makannya rumput, yang makannya rumput, yang makannya tumbuhan. Herbivora. Sebutkan coba hewan herbivora selain kelinci. Kambing, oke. Sapi. Apa itu? Kuda. Keledai. Pokoknya semua yang makan tumbuhan. Lanjut. Ular. Merupakan hewan pemangsa atau predator? Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular makannya apa? Tumbuhan atau hewan? Hewan pemakan hewan berarti namanya apa? Karnivora. Sebutkan coba yang makannya hewan apa saja? Buaya, singa, terus harimau, elang, terus macan. Ya, pokoknya yang makannya daging, pemakan daging, ya betul. Nah, di sini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2. Selanjutnya, nah, konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Di dalam contohnya kan tadi cuma 3 individu, rumput, kelinci, ular. Ular paling puncak, berarti namanya puncak dari rantai makanan. Nah, posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Omnivora itu pemakan segalanya, semuanya dimakan. Tumbuhan dimakan, hewan dimakan. Nah, ini seperti kita ini namanya omnivora kita. Kita makan sayuran enggak? Makin daging ayam. Nah, pemakan segalanya. Berada di paling tinggi, berarti namanya puncak. Kita itu predator. Puncak rantai makanan kita. Ya. Hewan tersebut biasanya tidak diburu atau oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Pokoknya yang paling puncak itu disegani. Wes ora ono sing mburu neh. Tidak ada yang diburu lagi. Lanjutnya. Lah, terus kalau sudah paling puncak,
Yang makan siapa? Ayo. Yang makan namanya dekomposer. Kita makhluk hidup kan pasti akan meninggal, akan mati. Lah, yang makan kita itu namanya dekomposer. Dekomposer itu siapa? Biasanya itu bakteri, jamur. Kalau kita meninggal, dikubur jadi tanah kembali. Yang menguraikan tubuh kita jadi tanah kembali yaitu bakteri, jamur. Kita nanti akan jadi tanah, hewan itu elang, ular, setelah mati nanti membusuk terus jadi tanah. Lah itu namanya dekomposer. Ya, mati. Lah, tugasnya kan membentuk humus dalam tanah. Kita nanti jadi tanah, itu nanti ular jadi tanah, harimau jadi tanah, elang jadi tanah. Tanahnya diambil lagi oleh tumbuhan dimakan lagi oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 dimakan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 nanti mati. Jadi dekomposer, muter terus seperti itu. Makanya terjadi kehidupan. Coba bayangkan kalau misal ular tidak ada di dunia. Ular tidak ada di dunia ini, tikusnya ning sawah menjadi banyak, padinya dimakan tikus semua. Lah terus kita makan apa? Makanya setiap makhluk hidup itu punya perannya masing-masing. Aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore. Yang tadi Sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, omnivora itu. Perhatikan. dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran serta dalam membangun makanan ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Berupa gambar tumbuhan dan hewan.
Ada berapa hewan dan tumbuhan di papan tulis? Hitung dulu, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 1, 2, 3, 4, 5. 9 kali 5. Berapa? 45. Banyak ya. Ini tugasmu nanti. Kemarin kan sudah diberi tahu sama Pak Yenal, suruh bawa apa? Gunting. Bawa apa? Lem. Nah, ini tugasnya nanti kamu adalah menggunting tumbuhan dan hewan ini untuk ditempelkan. Ditempelkan di mana Pak Yenal? Di sini. Pak Yenal bikin 4 ekosistem. Yang pertama sawah. Nanti hewan-hewan yang ada di sawah dimasukkan ke sini, dibuat menjadi rantai makanan. Selain sawah ada pula hutan, terus sungai, terakhir laut. Dibagikan ke masing-masing anggota kelompokmu. Ya. Ditentukan. Ya, itu dibagi, digunting. Sawah itu apa ya? Produsennya. Di gambar itu nanti ada, nanti ditempelkan di situ. Menggunting apa itu Mas Raffi? Laut. Oke. Iya, pendek nggak apa-apa. Pendek lagi nggak apa-apa. Nanti dikasih segitiga, seret, jadi panah kan. Ayo Bi, tugasmu apa nanti Bi? Iya, dipotong hewan-hewannya. Hewan-hewannya dipotong yang rajin dong. Nah, dipotong yang rajin, biar pas nanti ditempelkannya. Kerjasama kelompok ini diperlukan nih. Sambil berdiskusi, ini nanti dimakan apa? Ini nanti dimakan apa? Oke. Yo, cari lagi, cari lagi. Oke. Lah dibantu dong panahnya, bikin panah. Ya. Kita perhatikan temanmu mau maju untuk presentasi. Kelompok pertama silakan maju untuk presentasi. Ya. Perhatikan kelompok 4, perhatikan kelompok 1. Oke, bisa dimulai. Oke. Oke, padi dimakan, tikus dimakan, ular dimakan. Oke, bagus. Lanjut. Rumput. Ya, volumenya. Oke, lanjut. Dimakan ikan kecil, Dimakan ikan besar. ikan besar dimakan buaya. Lanjut yang laut. Perhatikan dulu dong teman-temannya. Plankton. Plankton makan Ikan kecil dimakan, lumba-lumba. ikan besar dimakan hiu. Bagus. Perhatikan kelompok 1. Menurut kalian sudah benar atau tidak? Benar? Kita kasih nggak? Oke, tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ya, taruh mejanya Pak Yana. Oke, sawah. Jelaskan sawah. Produsennya apa?
Dimakan? Dimakan? Oke, lanjut yang hutan. Hutan. Dimakan? Kelinci dimakan ular, ular dimakan elang. Oke, lanjut yang sungai. Gulma. Umat dimakan ikan, lalu ikan dimakan buaya. Dimakan buaya. Puncaknya berarti apa? Buaya. Oke, yang laut. Jelaskan. Plankton. Dimakan plankton, Ya, plankton dimakan ikan kecil, ya. dimakan ikan besar, dimakan hiu. Oke. Bagus. Kita kasih wow, tepuk wow. Kasih. Kasih. Oh. Kasih, we. Wow, wow, keren. Oke, silakan. Kelompok 3. Yo, dijelaskan. Sawah. Produsennya apa sawah? Padi. Terus konsumen satunya? Kelinci. Terus ular. Terus elang. Dikasihkan tunjuk temanmu dong. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Kak Yena? Alhamdulillah baik. Kak Yena, kemarin kita sudah melakukan observasi ya tentang pembelajaran yang Kak Yena berikan, yaitu menggunakan konten kemarin ya Kak Yena ya. Iya. Ya, dengan tujuan pembelajaran mampu mengetahui apa itu rantai makanan, mampu menentukan peran makhluk hidup dalam rantai makanan, dan mampu membuat rantai makanan. Bagaimana Kak Yena, tujuannya apakah sudah tercapai? Alhamdulillah tercapai Bu. Dengan menggunakan konten tujuannya tercapai sesuai yang Kalau kira-kira diukur pakai tentang angka 1 sampai 10, kira-kira Kak Yena memilih angka berapa? angka 8 Bu. Karena tujuan pembelajaran sudah tercapai, tinggal lagi penyempurnaan. Keren Kak Yena. Kak Yena memilih pembelajaran dengan konten. Itu membuat siswa sangat tertarik ya dengan pembelajarannya ya. Iya. Mereka lebih aktif dalam pembelajarannya, terus mereka juga lihat senang, tidak bosan. Untuk kedepannya Pak Yena ada rencana apa Pak? Untuk kedepannya mungkin ditambah dengan kuis ya Bu ya, biar tambah lebih menarik lagi. Pak Yena sama pembelajaran itu kira-kira mau dilaksanakan kapan untuk kuisnya itu? Kemungkinan dulu Senin Bu, karena harus bikin kuisnya dulu. Semangat Pak Yena ya. Iya, terima kasih. Makasih Pak Yena. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.